Halo member John Crypto, bersama saya Niko. Dan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Saya lagi asik nyatai, cuman saya paham banget perasaan teman-teman pasti lagi panik keadaan market kayak gini ya. Jadi saya langsung balik ke komputer buat update ke teman-teman member John Crypto nih ya. Langsung aja kita mulai. Secara teknikal kemarin saya bilang Bitcoin closingnya tuh agak jelek. Weekly candle-nya tuh di bawah closingnya. Itu bikin downward pressure atau penurunan lebih dalam, memang besar resikonya. Mungkin YouTuber di luar sana pada teriak-teriak ini adalah bear market, bear market, bear market, bakal terus drop lagi. Yaitu pandangan orang-orang emang beda ya. Tiap orang punya pandangan sendiri. Makanya agak unik dari technical analysis dan money market. Money market tuh emang seperti mesin polling, jadi semakin banyak orang yang melihat hal sama, maka arahnya akan ke situ. Contohnya misalkan semua ngelihat ini adalah bear market dan kira-kira akan lanjut turun, orang-orang semua akan ngejual koinnya dan lanjutin harganya turun ke bawah. Jadi penentu harga tuh salah satu faktornya itu pandangan, kedua hype, lalu event nggak terduga kayak 2020 kemarin contohnya yang drop Bitcoin. Itu karena kasus ketakutan COVID. Dalam 4 hari itu dropnya sampai 60%-an. Dinamain istilahnya tuh Black Swan event atau event yang nggak terduga. Langsung kita mulai dari teknikal ya. Mungkin banyak YouTuber di luar sana bakal bilang, atau technical analyst di luar sana bakal bilang, ini bear market, udah ngejebol struktur market. Iya ada benarnya juga, tapi saya nggak bisa menyalahkan pandangan mereka ya. Saya ngeliat berdasarkan struktur market, dan saya tekankan dari update sebelumnya juga. Saya ngeliat ini bear market, kalau Bitcoin ngejebol area terendah kemarin di 28.700. Pandangan saya langsung berubah, itu adalah bear market. Awal mula bear market. Saya masih optimis dari Bitcoin. Kenapa? Karena saya ngeliat di sini Bitcoin masih belum ngejebol terendah kemarin, struktur market terendah kemarin, dan saya ngeliat di sini belum ada kelanjutan volume. Mungkin technical analysis di luar sana nggak terlalu teliti karena mereka panik, jadi mereka nggak mempertimbangkan ya. Sebenarnya tuh teori dasar banget dari technical analysis untuk konfirmasi breakout atau enggaknya dibutuhkan volume. Jadi kalau volumenya masih turun seperti ini, itu rawan banget terjadi fake out dan banyak banget jadi perangkap. Lalu yang keduanya saya ngelihat ada hidden bullish divergence. Divergence adalah perbedaan antara harga dan juga indikator. Saya kasih contoh dari course technical analysis dasar banget nih ya. Ini modulnya. Kalau regular bullish divergence, saat harganya turun indikatornya naik. Kalau hidden bullish divergence, harganya naik membuat higher low atau pondasi bawah lebih tinggi, tapi indikatornya turun. Kalau kita bandingkan sama Bitcoin sekarang, ini harganya naik, bikin pondasi lebih tinggi, tapi indikatornya nunjukin penurunan. Dari 3 hal itu, saya masih optimis Bitcoin masih akan memantul. Pertama dari volume, kedua dari Bitcoin yang masih belum ngejebol terendah kemarin, dan juga dari indikator hidden bullish divergence. Mungkin technical analysis yang kurang teliti atau panik nggak mempertimbangkan hal itu ya. Walaupun Bitcoin harganya turun, tapi fundamentalnya selalu mengacu ke hal baik, selalu bagus. Banyak banget berita bagus tentang Bitcoin, walaupun harganya turun, itu menjadi kesempatan kita ya buat terus menambah amunisi investasi kita. Buat teman-teman yang lagi panik selling sekarang, mungkin saya kebalikannya. Saya akan nambah posisi sekarang. Karena besar kemungkinan Bitcoin akan mantul lagi dari area sini, nggak sampai ke terendah kemarin ya. Jadi teman-teman kalau harganya lagi drop, teman-teman harus berpikir rasional, jangan kebawa emosi. Jangan terlalu cepat ngambil keputusan. Abis video mungkin saya akan order lagi nih Bitcoin di akun trading nih. Dan nambah juga di akun investing di 29.500. Saya catat nih ya, 29.500 USDT atau USD. Untuk rupiahnya tuh kisaran harga sekarang nih 433 juta. 433 juta. Saya nggak maksa buat teman-teman ikut. Mungkin teman-teman masih takut dalam keadaan market sekarang. Kalau teman-teman nggak ikut ya nggak masalah, karena saya di sini memberitakan keadaan market secara teknikal dan fundamental sedikit. Lalu untuk total market cap-nya, beberapa update lalu sempat saya singgung, ini merupakan rising wedge. Rising wedge itu merupakan pola bearish. Contohnya seperti ini. Ini persis banget, walaupun saya nggak terlalu terpaku sama pola, tapi saat polanya udah pecah, saya mulai mempertimbangkan kemana sih targetnya. Saya nggak terpaku sama pola karena tiap pola itu punya success rate beda-beda. Performance-nya tuh nggak selalu sama. Ada chance, ada kemungkinan. Dan buat teman-teman yang nanya juga, kapan sih kira-kira Bitcoin akan balik lagi ke tertingginya? Sebelum-sebelumnya kan saya udah pernah bahas juga
saya udah bilang juga dari segi pengalaman saya, dari pelajaran dari banyak banget mentor yang saya pelajarin, nggak ada yang tahu di dunia ini kapan akan mantul, waktu, tanggal, dan di harga berapa. Itu nggak ada yang akan tahu. Kalau mereka tahu di harga tersebut, lalu mereka masuk di future market dengan leverage besar, mereka jadi orang paling kaya di dunia ini. Masuk akal gak? Jadi buat teman-teman yang nanya kapan Bitcoin mantul, itu banyak banget saya dapat pertanyaan berulang. Jawabannya itu, kira-kira masuk akal gak ada orang yang tahu kapan harganya berhenti di berapa, mantul di berapa, kapan? Itu nggak ada satupun orang yang tahu. Saya sebagai trader dan investor, saya beli berdasarkan area potensial di mana sih tempat yang bagus untuk beli. Di dunia money market manapun atau di financial market, itu nggak ada yang namanya kepastian. Yang ada adalah probability. Sebagai trader, kita harus menimbang resikonya seberapa banyak dan rewardnya seberapa banyak. Trader atau investor yang sukses, mereka bisa untung karena mereka membatasi resiko. Sampai di chart nih, TradingView, ada tools yang namanya tuh long atau short position. Gunanya tools ini adalah kita memperkirakan resiko dan rewardnya tuh seberapa banyak. Gak ada kepastian di sini atau di dunia money market ini. Yang ada adalah probabilitas. Jadi teman-teman pahamin, tools ini tuh gunanya untuk melihat risk dan reward ratio. Teman-teman bisa baca nih. Risk reward ratio 9,2. Artinya, saat kita meresikokan trading kita sampai ke titik bawah sini, lalu kita stop loss, itu kita meresikokan 1, ibaratnya. Misalkan jarak dari sini sampai ke bawah sini, itu adalah batas resiko kita, berarti kita meresikokan 1. Dan juga yang hijau ini adalah reward ratio. Kalau kita trade-nya benar, rewardnya berapa sih dari resiko kita? 1:9,22. Jadi misalkan kita kena stop loss minusnya 10 juta, kalau kita untungnya 90 juta. Seperti itu contohnya. Dan tools ini dipakai untuk memanajemen resiko. Nggak ada di dunia ini yang nggak beresiko ya, pahamin ya. Jadi trader dan investor ngelihatnya sebagai risk reward ratio, bukan kepastian akan mantul di harga berapa sampai ke berapa. Paham ya? Tapi misalkan teman-teman nanya nih kira-kira kapan? Pada saat 2018 itu ngebutuhin waktu sekitar 2 tahun ya, sampai ngelebihin tertingginya pada saat itu. Bahkan naik lebih tinggi, jadi teman-teman bisa takar kira-kira lah. Perbedaannya pada saat itu adalah marketnya drop terus dan makin drop. Jadi kalau dari sini makin drop terus ke bawah, kira-kira butuh waktu sekitar 2-3 tahun. Kalau dari titik ini mantul, berarti itu nggak lama. Perkiraan akhir tahun, market akan naik lagi. Karena ini menurut saya tuh masih early stage atau tahap awal. Pikiran saya masih belum berubah, ini belum bear market. Walaupun tipis banget sama bear market ya. Jadi pahamin ya teman-teman. Buat yang nanya lagi nanti saya kasih judul, kapan sih market rebound. Jadi kedepannya kalau ada yang nanya saya akan kasih video ini. Tadi lagi bahas total market cap ya. Ini adalah rising wedge. Dan target dari rising wedge ini adalah terendahnya. Dan pas banget. Terendahnya udah sampai, lalu total crypto market cap untuk altcoin juga sama, dropnya sampai ke terendahnya. Jadi saya ngelihat resiko saya sedikit sampai 28.500 saya bisa stop loss, dan reward saya banyak banget sampai ke atas. Itu pertimbangan saya buat masuk market saat ini, ditambah dari indikator tadi ya. Lalu next, banyak altcoin yang udah kena hit ya. Ini Ethereum juga udah kena hit, sekarang lagi di terendahnya kemarin, naik sedikit. Ini menjadi area support, 2 kali di touch atau disentuh lalu balik lagi. Sekarang kemungkinan akan balik lagi. Triple bottom bisa jadi, atau double bottom tergantung teman-teman ngeliatnya gimana. Rupiahnya juga sama, sekarang lagi di support harga terendah kemarin. XRP juga sekarang sama, kemungkinan akan double bottom, tapi lebih aman nunggunya di bawah sini, masih sama kayak kemarin. BNB juga sama, kalau kita extend patternnya ini merupakan rising wedge dengan target drop yang sama persis. Untuk rupiahnya juga sama, di bawah sini dropnya. Saya kenapa nggak ngincer paling bawah, karena saya lebih milih order saya masuk di tempat yang reasonable. Ini merupakan Fibonacci 61,8 di sini. Dan target dari rising wedge ini tuh belum tentu sampai drop paling bawah ya. Itu dijelasin di buku Bulkowski, di ensiklopedia-nya juga ada. Lalu next, Cardano sampai ke terendah kemarin. Ini masuk order saya juga 1,06. 2 order masuk. Rupiahnya tuh di bawah sini masih belum kena hit, ada selisih. Sekarang harganya 15.478. Saya nggak maksa teman-teman buat ngikut, tapi ini yang saya lakukan ya. Lalu next, Polkadot masih on the way ke 10 dolaran. Secara teknis kalau kita ngeliat garis di sini tuh sudah kena paling pucuk
supportnya, tapi saya nggak suka ngambil support paling pucuk. Kalau nggak kena ya udah biarkan di 9,55 ordernya. Rupiahnya masih sama 136.000. Lalu next Matic drop banget. Tadi saya analisis juga sebelum bikin video, tertahan oleh Fibonacci 78,6 ya. Angka Fibonacci itu merupakan angka sakral di technical analysis. Sebenarnya sih nggak cuma dari technical analysis sih. Fibonacci sakral itu di 78,6. Untuk Matic sih baiknya tuh closing di atas 75 sen, 75,8 atau rupiahnya 11.070 pada besok jam 7 pagi, saya optimis sih. Lalu Zilliqa sampai ke support terakhir 0,05 untuk rupiahnya nggak kena, selisih sedikit sih. Kemarin saya bilang kalau close di bawah 880 itu potensi gede banget ke arah 740-an ya. Hampir kena nih sedikit. Lalu next BitTorrent support terkuatnya di 0,0017 atau kalau dirupiahkan 26 perak. Lalu next Theta masuk ordernya di 3,95, masih area support. Untuk rupiahnya tuh 61.050, agak beda ya. Polanya agak beda yang terbentuk dari USDT dan IDR. Lalu next Tevil kena hit nih 0,235 yang saya bilang on the way. Ini support yang besar buat Tevil. Akun trading saya masuk juga, banyak notifikasi di akun trading saya. Untuk rupiahnya 3.650, udah kena hit juga. Jadi teman-teman rasional saat harganya turun. Jadi setelah video ini saya akan masuk order Bitcoin 29.500 di future market. Saya nggak ragu buat masuk. Saya di future juga mungkin memakai sedikit leverage karena ini tipis banget sama area support, jadi saya sangat optimis. Jadi pada saat teman-teman pesimis atau panik jual, di situ saya ngeliat peluang berdasarkan data dan melakukan hal sebaliknya. Seperti yang Warren Buffett bilang, be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Bahasa Indonesianya, takutlah saat orang lain serakah. Serakah pada waktu itu saat harganya panik di atas ini ya, lagi hype banget, euforia. Dan rakuslah saat orang-orang takut. Sekarang orang-orang lagi pada takut nih harga Bitcoin begini. Dari Fear and Greed Index juga lagi ekstrim fear banget, pas banget tuh. Saya nggak maksa teman-teman buat ikut apa yang saya lakuin. Jadi teman-teman, pakailah data yang saya beritakan hari ini dengan bijak ya. Saya mau lanjut nyate. Sekali lagi selamat Hari Raya buat teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Saya Niko, sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.